Hai semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana menggunakan pet simulasi bagi para pemula atau bagi yang belum sama sekali pernah atau bahkan belum pernah sama sekali mengakses pet simulasi. Nah, perlu diketahui bahwa pet simulasi ini merupakan salah satu website di mana kita bisa melakukan suatu praktikum sederhana uh, tentang IPA, terpadu, matematika, fisika, ataupun biologi, atau bahkan kimia. Nah, untuk itu mari disimak secara baik-baik ya. Yang pertama yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu guru, itu yang pertama sebelum menggunakan pet simulasi, kalian harus memiliki modul atau panduan praktikum. Nah, di sini contoh praktikum yang akan kita lakukan. Di sini saya mengambil sebuah contoh, misalnya, saya screen ya. Contohnya saya mengambil virtual menggunakan pet simulasi itu tentang mekanika fluida atau tekanan hidrostatika. Kalau di SMP itu biasanya di SMA, tapi kalau di SMP itu dia di materi tentang di IPA terpadu kelas 8 kalau tidak salah. Nah, contohnya ini kita akan melakukan suatu praktika. Nah, perlunya ada panduan praktikum agar ketika dilakukannya praktikum terlaksana dengan baik dan terlaksana secara sistematis. Oke. Nah, untuk penggunaan pet simulasi ini, pertama-tama hal yang harus dilakukan, silakan Bapak Ibu guru melakukan membuka Google Chrome. Tentu harus memiliki akun email ya. Oke. Oke, setelah itu di Google kata kuncinya pet simulasi. Setelah sudah muncul seperti ini. Nah, untuk pet simulasi ini dia, ini klik yang klik. Kalau harus setiap data atau punya koneksi jaringan WiFi, setelah itu akan muncul memiliki akun. Silakan Bapak Ibu guru daftar. Di sini menggunakan akun Google Bapak Ibu guru atau seperti ini. Itu silakan Bapak Ibu guru daftar dan buat passwordnya. Nah, karena saya sudah ada, jadi saya langsung saja. Oke, setelah itu silakan Bapak Ibu guru mencari ingin melakukan praktikum tentang apa. Nah, untuk lihat tipnya simulasi bagian ini, simulasi ini. Nah, di simulasi ini ada fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian, biologi, dan sebagainya. Jadi terserah Bapak Ibu guru. Misalnya di sini contoh kita mau lakukan praktikum tadi kan modul yang saya pilih tadi itu kan tentang tekanan hidrostatika. Berarti fisika. Guru fisika, guru kimia, atau guru biologi, bahkan guru matematika pun bisa menggunakan pet simulasi memberikan siswa. Nah, di sini ini contoh untuk matematika tadi tuh. Oke, sekarang kita cari tekanan hidrostatis ya. Ya. Kita perhatikan di modulnya tadi. Ini untuk simulasi. Jadi banyak. Saya akan memberikan simulasi pertama. Saya satu simulasi. Ini untuk tahu hubungan antara tekanan hidrostatika dengan kedalaman fluida. Pertama kita letakkan alat ukur untuk mengukur tekanan hidrostatika pada kedalaman tertentu. Misalnya kedalaman tertentunya tuh 3 meter, 2 meter. Nah, oh ya, setelah itu sudah muncul seperti ini, klik di bagian sini. Lalu setelah itu nah ini dia, atur dia punya kedalaman tadi kan sekitar 3
meter atau 2 meter itu di Bapak Ibu guru bisa atur kedalamannya di sini. Nanti dia untuk ukur tekanannya tuh kita bisa ukur atur kedalaman tuh kita bisa menggunakan ruler atau mistar. Ini ada di sini, klik yang ini dia. Jadi kan itu atur kedalaman air tuh dari sekitar isi air dulu, tarik dari ini sampai ini. Ukur kedalaman air sampai di 3 meter. Oh, 3 meter. Ini dia. Nah, setelah itu atur massa jenis ini. Massa jenisnya tuh 100 kg meter ton. Itu seperti ini cara aturnya. Untuk cara atur percepatan gravitasinya tuh ini yang bagian sini Actus Gravity. Itu bisa Bapak Ibu atur di sini. Di sini sudah teratur. Misalnya tadi belum teratur. Atau mau ganti dia. Kalian bisa klik di bagian sebelah sini. Ini juga. Dia sudah ada memang di sini, tinggal kita lihat baca dia punya katanya apanya. Terus ini dia punya massa, atur di massa jenis tadi tuh di sini kan 1000 kg tadi sudah diatur, dia sudah teratur memang. Sekarang kita ukur dia punya tekanan statikanya. Saya bilang ini alat ukur tekanannya punya ini. Kita klik lalu tarik ya ke sini. Ukur tekanannya berapa? Kalau misalnya ada di 3 meter di permukaan air. Berarti 102 kalau misalnya tuh ke kedalaman air lautnya itu sampai kedalaman air tidak punya dalam itu ini. Oke, demikian penggunaan dari PET simulasi. Nah, ternyata bukan hanya fisika saja, itu untuk contoh-contoh dari fisika. Bagaimana? Kita klik biologi. Biologi punya itu ada di sini. Biologi punya banyak. Nah, kita coba cari di sini tentang biologi. Biologi itu tentang biologi sih banyak. Kalian Bapak Ibu mau buat yang mana? Kalau di sini saya mencoba tentang adaptasi. Nah, tentang seleksi alam. Contoh seleksi alam ini ya. Biologi. Tergantung materi apa yang sedang diajarkan. Coba SMP. Saya cari. Perubahan zat. Itu kalau tidak salah perubahan zat di materi kelas 7. Paling penting itu Bapak Ibu guru harus memiliki modul atau panduan praktikum atau LKPD. Ada banyak sekali di sini teman-teman. Laboratorium online gitu, tapi dia hanya untuk mengisi dia. Sudah muncul, kita klik seperti tadi, klik, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, akses juga melalui handphone. Bagi yang melalui handphone. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Stats of matter atau lihat dia punya keadaan tuh bisa dari Amerika atau perubahan fase atau apa begitu. Ini kita lihat contohnya yang ini. Nah, di sini tersedia juga ada partikel. Ini kan sebuah partikel zat gitu. Ini zat padat yang masih partikelnya sedang berdekatan begitu. Setelah itu ketika diberi udara, dia akan jadi bagaimana apa yang terjadi ketika ini zat padat berubah ke zat gas seperti apa dia punya bentuk partikel. Kita bisa lakukan simulasi seperti ini. Ini dia punya gasnya, kita beri gas. Partikel-partikel dari gas tadi kan tidak dia renggang. Dan setelah
Nah, ini dia keadaan partikel zat gas itu seperti ini, dia akan berhamburan dan tidak beraturan. Tadi kan zat gasnya masih zat padatnya masih beraturan dan sebagainya. Pokoknya tergantung dengan penjelasan Bapak Ibu guru. Intinya itu penggunaan PET simulasi untuk beberapa praktikum sudah Bapak Ibu guru kuasai. Ini dia. Nah, ini untuk neon. Ini ada dia punya molekul ini molekul apa, partikel apa, itu ada di bagian sini kalau warna ini untuk neon, kalau warna ini argon, oksigen ini, water ini, terus partikel air itu warnanya seperti ini, terus dan sebagainya. Ini ada di sini. Oke deh, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Jadi kalau Bapak Ibu guru punya pertanyaan, punya pertanyaan punya pertanyaan atau mungkin belum paham di bagian mana, boleh bertanya di kolom komentar. Nanti akan saya coba untuk menjawab. Kita sama-sama belajar. Oke, demikian video tentang penggunaan PET simulasi bagi Bapak Ibu guru yang mungkin membutuhkan atau karena kesibukan tidak bisa membagi waktu untuk melakukan praktikum di laboratorium atau di lab, kalian bisa menggunakan PET simulasi ini sebagai alternatif penyelesaian masalah tersebut. Jadi, sekian video saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.